Bab 4. Pertimbangkan konsekuensinya. Setiap orang hebat menjadi hebat. Setiap orang sukses menjadi sukses. Sesuai bagiannya, karena dia telah membatasi kekuatannya pada satu saluran tertentu. Orison Swett Marden. Ciri seorang pemikir ulung adalah kemampuannya untuk memprediksi dengan tepat konsekuensi yang diperoleh akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Konsekuensi yang mungkin terdapat di dalam setiap tugas atau kegiatan merupakan faktor utama yang menentukan seberapa penting sebuah tugas bagi Anda dan perusahaan Anda. Dengan melakukan evaluasi menyangkut penting tidaknya sebuah tugas, Anda menentukan apa sebenarnya yang menjadi pekerjaan sulit Anda berikutnya. Setelah melakukan penelitian selama lebih dari 50 tahun, Dr. Edward Banfield dari Universitas Harvard menyimpulkan perspektif jangka panjang adalah satu-satunya alat paling akurat untuk memprediksi peningkatan pergerakan ekonomi dan sosial di Amerika Serikat. Perspektif jangka panjang terbukti jauh lebih penting dibandingkan latar belakang keluarga, pendidikan, ras, intelijensi, koneksi, atau faktor apapun untuk menentukan keberhasilan Anda dalam kehidupan dan pekerjaan. Sikap Anda terhadap waktu, yaitu cakrawala waktu. Anda memiliki pengaruh sangat besar terhadap perilaku dan pilihan Anda. Orang yang sangat memperhatikan kehidupan dan karir mereka selalu membuat keputusan yang jauh lebih baik menyangkut waktu dan kegiatan mereka dibandingkan orang-orang yang tidak terlalu memikirkan masa depan. Kaidah pemikiran jangka panjang membuat pengambilan keputusan jangka pendek menjadi lebih baik. Orang-orang sukses mempunyai orientasi masa depan yang jelas. Mereka memikirkan masa depan 5, 10, sampai 15 tahun mendatang. Mereka menganalisis pilihan dan perilaku masa kini mereka guna memastikan bahwa apa yang mereka kerjakan saat ini sudah sesuai dengan masa depan jangka panjang yang mereka inginkan. Buatlah keputusan yang lebih baik menyangkut waktu. Dalam pekerjaan Anda, memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam jangka panjang akan memudahkan Anda mengambil keputusan yang lebih baik tentang prioritas jangka pendek. Menurut definisi, sesuatu yang penting mempunyai potensi konsekuensi jangka panjang. Sesuatu yang tidak penting memiliki potensi konsekuensi lebih sedikit atau tidak sama sekali. Sebelum mengerjakan sesuatu, Anda harus selalu bertanya pada diri Anda, apa saja konsekuensi yang timbul akibat mengerjakan atau tidak mengerjakan tugas ini? Kaidah tujuan masa depan memengaruhi dan kerap menentukan tindakan yang dilakukan saat ini. Semakin jelas Anda mengetahui tujuan Anda di masa depan, semakin besar pengaruh kejelasan itu terhadap kegiatan yang Anda kerjakan di masa sekarang. Dengan visi jangka panjang yang jelas, Anda menjadi jauh lebih mampu untuk mengevaluasi kegiatan yang Anda lakukan saat ini guna memastikan bahwa kegiatan tersebut konsisten dengan keadaan yang ingin Anda capai. Pikirkanlah jangka panjang. Orang sukses adalah mereka yang rela menunda kepuasan dengan memberikan pengorbanan jangka pendek agar dapat menikmati imbalan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Sebaliknya, orang yang tidak sukses lebih memikirkan kesenangan jangka pendek dan kepuasan sesaat serta tidak terlalu memikirkan masa depan jangka panjang. Dennis Waitley, seorang motivator, berkata, orang yang gagal berusaha untuk menghindari rasa takut dan pekerjaan yang membosankan dengan melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan ketegangan. Pemenang digerakkan oleh hasrat mereka akan kegiatan yang dapat membuat tujuan mereka tercapai. Sebagai contoh, datang ke tempat kerja lebih awal, membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang Anda secara teratur, mengikuti kursus guna meningkatkan keahlian Anda, dan memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang bernilai tinggi dalam pekerjaan Anda. Semua itu akan memberi pengaruh sangat positif terhadap masa depan Anda. Sebaliknya, untuk jangka pendek, datang hampir terlambat ke tempat kerja, membaca koran,
minum kopi, dan bergaul dengan rekan kerja Anda memang tampak menyenangkan. Tetapi untuk jangka panjang, sudah pasti membuat Anda kehilangan promosi, tidak berprestasi, dan frustasi. Apabila sebuah tugas atau kegiatan mempunyai potensi konsekuensi positif, jadikanlah kegiatan tersebut prioritas utama Anda dan segeralah mengerjakannya. Jika ada tugas yang dapat menimbulkan potensi konsekuensi negatif besar, bila tidak dikerjakan dengan cepat dan baik, jadikanlah juga kegiatan itu prioritas utama. Apapun yang menjadi tugas tersulit Anda, ambillah keputusan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Motivasi membutuhkan alasan. Semakin besar potensi pengaruh positif yang bisa ditimbulkan oleh tindakan maupun perilaku Anda terhadap kehidupan Anda akan semakin termotivasi untuk mengatasi penundaan dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Jagalah fokus Anda dan teruslah maju dengan tetap memulai serta menyelesaikan tugas-tugas yang sanggup memberikan perubahan besar bagi perusahaan maupun masa depan Anda. Bagaimanapun juga, waktu akan berlalu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Anda memanfaatkan waktu tersebut dan di mana Anda berada pada akhir minggu atau bulan yang berlalu. Dan di mana Anda berada sangat bergantung pada seberapa besar pertimbangan yang Anda berikan terhadap konsekuensi yang paling mungkin terjadi dalam jangka pendek akibat tindakan Anda. Selalu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pilihan, keputusan, dan perilaku Anda merupakan cara terbaik untuk menentukan prioritas Anda yang sesungguhnya di dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Taatilah hukum efisiensi. Hukum efisiensi mengatakan tidak pernah ada cukup waktu untuk mengerjakan semua pekerjaan, tapi selalu ada cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang paling penting. Dengan kata lain, Anda tidak mungkin memakan semua berudu dan katak yang ada di kolam, tapi Anda bisa memakan katak yang paling besar dan paling jelek, dan itu sudah cukup, setidaknya untuk sementara. Pada saat Anda menghabiskan waktu dan sadar bahwa konsekuensi yang muncul karena tidak menyelesaikan sebuah tugas penting bisa sangat serius, Anda seakan selalu menemukan waktu untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Biasanya menjelang menit-menit terakhir. Anda bisa mulai lebih awal, bekerja lebih lama, dan mendorong diri Anda untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut daripada harus menghadapi situasi tidak menyenangkan yang mungkin terjadi bila Anda tidak merampungkan pekerjaan Anda sesuai batas waktu. Kaidah: tidak akan pernah tersedia cukup waktu untuk mengerjakan segala sesuatu yang harus Anda kerjakan. Orang biasa yang berkecimpung dalam dunia usaha masa kini, khususnya manajer di zaman penghematan ini, bekerja dengan kapasitas 110-130%. Padahal pekerjaan dan tanggung jawab semakin menumpuk. Kita semua punya tumpukan materi yang masih harus kita baca. Sebuah riset yang dilakukan belum lama ini menyimpulkan bahwa eksekutif biasa mempunyai 300-400 jam baca dan berbagai proyek yang menumpuk di rumah maupun di kantor. Itu artinya Anda tidak akan mampu menyelesaikan semua pekerjaan Anda. Singkirkan keinginan itu dari benak Anda. Yang bisa Anda harapkan adalah memenuhi tanggung jawab Anda yang paling utama. Sementara tugas-tugas lain terpaksa harus menunggu. Batas waktu adalah sebuah alasan. Banyak orang berkata mereka mampu bekerja lebih baik di bawah tekanan batas waktu. Sayangnya, penelitian yang dilakukan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa pernyataan tersebut jarang benar. Di bawah tekanan batas waktu yang seringkali muncul dengan sendirinya melalui penundaan, orang mengalami stres berat, semakin banyak melakukan kesalahan, dan terpaksa harus memperbaiki tugas lebih banyak daripada jika berada di bawah kondisi lain.
Kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bawah batas waktu yang sempit sering mengakibatkan kerusakan dan pemborosan biaya sehingga menimbulkan kerugian finansial yang besar dalam jangka panjang. Kadang, sebuah pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan ketika seseorang mengerjakannya secara terburu-buru menjelang berakhirnya batas waktu, dan kemudian ia harus mengulanginya kembali. Jauh lebih baik jika sebelumnya Anda merencanakan waktu Anda dengan cermat baru dan membuat tenggang yang cukup guna mengimbangi keterlambatan ataupun pengalihan tak terduga. Berapapun banyaknya waktu yang menurut Anda dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, tambahkanlah 20% atau lebih. Atau buatlah permainan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik sebelum batas waktu. Anda akan heran melihat betapa jauh lebih tenangnya Anda dan jauh lebih baiknya pekerjaan yang Anda kerjakan. 3 pertanyaan untuk produktivitas maksimal. Anda dapat menggunakan 3 pertanyaan secara teratur untuk menjaga diri Anda tetap fokus di dalam menyelesaikan tugas yang paling penting sesuai jadwal. Pertanyaan pertama adalah, apa kegiatan saya yang bernilai sangat tinggi? Dengan kata lain, apakah kata terbesar yang harus Anda makan agar dapat memberikan kontribusi terbesar bagi organisasi Anda, bagi keluarga Anda, bagi kehidupan Anda secara umum? Ini adalah salah satu pertanyaan terpenting yang dapat Anda ajukan sekaligus jawab. Apa kegiatan-kegiatan Anda yang memiliki nilai tertinggi? Pertama, renungkan pertanyaan ini untuk diri Anda sendiri. Setelah itu, ajukan pertanyaan tersebut kepada bos Anda. Tanyakan pada rekan kerja dan bawahan Anda. Tanyakan juga pada teman dan keluarga Anda. Sama seperti mengarahkan fokus lensa kamera, Anda pun harus benar-benar jelas dengan kegiatan Anda yang bernilai paling tinggi sebelum memulai pekerjaan Anda. Pertanyaan kedua yang dapat selalu Anda ajukan adalah, apa yang dapat saya dan hanya saya saja kerjakan yang bila dikerjakan dengan baik akan memberikan perubahan yang nyata? Pertanyaan ini diajukan oleh almarhum Peter Drucker, pakar manajemen. Pertanyaan ini merupakan salah satu yang terbaik dari seluruh pertanyaan menyangkut pencapaian efektivitas pribadi. Apa yang dapat Anda dan hanya Anda lakukan yang jika dikerjakan dengan baik akan memberikan perubahan yang nyata? Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Anda sendiri. Jika Anda tidak melakukan, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Namun, bila Anda memang melakukan kegiatan tersebut dan dengan baik, itu akan membuat perubahan dalam hidup dan karir Anda. Apakah kegiatan Anda yang istimewa ini? Setiap jam dalam setiap hari, Anda bisa mengajukan pertanyaan ini kepada diri Anda, kemudian memberi satu jawaban tertentu. Yang harus Anda lakukan adalah memberi jawaban yang jelas, lalu mulai mengerjakan tugas itu sebelum mengerjakan yang lain. Pertanyaan ketiga yang dapat Anda ajukan adalah, apakah penggunaan waktu saya yang paling berharga sekarang ini? Dengan kata lain, apa kata terbesar saya pada saat ini? Ini adalah pertanyaan inti dari manajemen waktu. Menjawab pertanyaan ini dengan tepat merupakan kunci untuk mengatasi penundaan dan menjadi orang yang benar-benar produktif. Setiap jam dalam setiap hari, satu tugas menggambarkan penggunaan waktu Anda yang paling berharga untuk saat itu. Anda harus mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri berulang-ulang kali dan harus selalu berusaha memberikan jawaban apapun itu. Kerjakanlah lebih dahulu tugas yang paling penting, bukan tugas yang kurang penting, sebagaimana dikatakan oleh Goethe. Hal yang paling penting tidak boleh dikalahkan oleh hal yang tidak penting. Semakin tepat jawaban Anda terhadap ketiga pertanyaan itu, semakin mudah bagi Anda untuk menyusun prioritas yang jelas, mengatasi penundaan, dan memulai kegiatan yang menggambarkan penggunaan waktu Anda yang paling berharga. Eat that frog. 1. Lakukan evaluasi secara teratur terhadap daftar tugas, kegiatan, dan proyek Anda.
Teruslah bertanya pada diri Anda, proyek atau kegiatan manakah yang apabila Anda kerjakan secara sangat baik dan tepat waktu akan memberikan konsekuensi positif terbesar dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi saya. 2. Tentukan tugas paling penting yang bisa Anda kerjakan setiap jam dalam setiap hari. Setelah itu, disiplinkan diri Anda untuk senantiasa mengusahakan penggunaan waktu Anda yang paling berharga. Apa yang harus Anda kerjakan sekarang? Apapun yang dapat sungguh-sungguh membantu Anda, jadikanlah itu sebagai tujuan. Buatlah rencana untuk meraihnya, kemudian segera laksanakan rencana tersebut. Ingatlah ucapan Goethe yang luar biasa. Kerahkan saja dan pikiran pun akan semakin terpacu. Mulailah dan pekerjaan pun akan selesai.